teman-teman. Kita mulai ya dengan bacaan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, teman-teman kita harus ingat ya bahwa Hindu dan Buddha itu pertama kali masuk ke Indonesia ya. Nah, pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui jalan apa? Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, kita harus terlebih dahulu tahu agama Hindu itu apa, agama Buddha itu apa. Sebelum saya masuk ke materi, cross check untuk suara saya di laptop kalian dari segi audio, apa ada suara aneh-aneh? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Aman, Pak. Aman ya, aman ya. Oke, baik kalau begitu. Ya, oke. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Seperti biasa, satu slide 2 kali pengulangan. Nah, ini dia. Jadi materi yang akan saya sampaikan ke kalian itu ada seperti ini alur materinya. Yang pertama, sejarah singkat agama Hindu dan Buddha, itu yang pertama. Yang kedua, media masuknya agama Hindu dan Buddha. Dan yang ketiga, yaitu teori masuknya Hindu dan Buddha. Saya ulang sekali lagi. Materi yang akan kita bahas hari ini ada 3 materi. Sejarah singkat agama Hindu dan Buddha, media masuknya Hindu dan Buddha, dan teori masuknya Hindu dan Buddha. Kita mulai yang pertama ya. Oke, yang pertama yaitu tentang sejarah singkat agama Hindu dan Buddha. Saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, agama Hindu merupakan kepercayaan antara penduduk asli namanya Dravida dan penduduk pendatang namanya bangsa Arya. Nah, ini teman-teman, bangsa Arya ini adalah bangsa yang berkulit putih datang ke India melalui sebuah celah namanya celah Khaybar namanya. Tuh ya. Itu nanti di materi sejarah minat juga ada, nanti kalian akan dapat. Nah, kemudian poin yang kedua adalah bahwa agama Hindu dan Buddha lahir tahun 1500 sebelum Masehi di India. Agama Hindu mengenal 5 kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Nah, Pancasrada itu apa aja, Pak? Yang pertama ada Widitatwa, yaitu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Kedua, Atma Tatwa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk hidup. Ketiga, Karma Pala Tatwa, adanya percaya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Jadi kasarnya yang dimaksud karma pala ini apabila kita berbuat baik akan dibalas kebaikan. Berbuat jahat akan dibalas kejahatan. Itu namanya karma pala. Berikutnya Punarbhava Tatwa, yaitu percaya adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang terakhir ada Moksha Tatwa, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Oke, saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi sejarah singkat agama Hindu itu yang pertama, agama Hindu merupakan kepercayaan antara penduduk asli Dravida dengan penduduk pendatang yaitu bangsa Arya. Agama Hindu lahir sekitar 1500 sebelum Masehi di India. Agama Hindu mengenal 5 kepercayaan yang artinya Pancasrada. Nah, itu ya Pancasrada namanya. Pancasrada apa aja? Yang pertama ada Widitatwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Kedua ada Atma Tatwa,
percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Karma pala tatwa, yaitu percaya adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan ada balasannya, kasarnya gitu ya. Lalu yang keempat ada purna bhava tatwa, yaitu kelahiran kembali, yaitu reinkarnasi. Jadi ada yang udah meninggal bisa lahir kembali gitu. Dan ada masa tatwa, yaitu bahwa kebahagiaan tertinggi adalah tujuan akhir manusia. Baik, teman-teman MIPA 3, MIPA 4, bagaimana? Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terlalu cepat nggak nih sayanya? Terlalu cepat nggak? Apa enggak? Cukup? Cukup, Yumna? Cukup, Pak. Ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ya sebentar. Saya ada chat dulu nih sebentar nih. Oh iya, oke. Yang mau izin ke toilet silakan ke toilet dulu ya. Oke. Nah lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Poin yang berikutnya. Yuk. Apa kitab sucinya? Nah teman-teman ingat ya. Yang tadi tuh kalian garis bawahi ya. Yang Pancasrada itu akan saya munculkan di ujian harian pertama tanggal 25 nanti ya. Tuh tolong dicatat tuh. Nah, yang kedua ini saya akan munculkan juga nih. Yang kedua ini akan saya munculkan. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada Rigveda. Berisi ajaran agama Hindu. Samaweda berisi nyanyian pujaan yang wajib dilakukan dalam upacara keagamaan. Yang ketiga, Yajurveda, berisi doa-doa yang dibacakan waktu upacara keagamaan. Terakhir, Atharvaveda, berisi doa untuk menyembuhkan penyakit dan doa untuk memerangi raksasa. Widih, gigan ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Kitab suci agama Hindu adalah Weda yang terdiri atas 4 bagian. Rigveda tentang ajaran agama Hindu. Samaweda berisi nyanyian pujian wajib yang dilakukan dalam upacara keagamaan. Yajurveda berisi doa-doa yang dibacakan waktu upacara keagamaan. Atharvaveda berisi doa untuk menyembuhkan penyakit dan doa untuk memerangi raksasa. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya nih. Nah, ini teman-teman tolong dikasih tanda lagi ya dari MIPA 3 dan MIPA 4 tentang Trimurti. Nih, Trimurti nih. Tolong kalian kasih tanda, ini akan saya munculkan juga. Agama Hindu bersifat politeisme. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan apa itu politeisme, adalah kepercayaan menyembah banyak dewa. Dalam agama Hindu ada 3 dewa utama yang disebut Trimurti. Ada 3 ya. Dewa Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pelindung atau pemelihara, Siwa, dewa perusak atau pelebur. Saya ulang sekali lagi ya. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Dalam agama Hindu mengenal kepercayaan 3 dewa utama yang dikenal dengan Trimurti. Nah, 3 dewa itu apa aja? Yuk, sebutin. Ada yang bisa nyebutin nggak? Apa aja yang pertama? Yuk, sebutin. Apa aja yang pertama? Yuk, apa? Dewa apa yang pertama? Yuk. Brahma. Brahma itu apa? Dewa pencipta. Pencipta. Yang kedua, dewa apa yang kedua?
Dewa Wisnu. Wisnu. Wisnu itu apa tadi yang saya sampaikan? Dewa pelindung atau pemelihara. Pelindung atau pemelihara. 3 dewa apa? Dewa Siwa. Apa itu artinya? Dewa perusak. Dewa Perusak atau tadi apa satu lagi? Pelebur. Pelebur. Nah, teman-teman yang tadi kalian sebutkan itu tolong dikasih tanda ya. Dikasih tanda ya yang ini ya. Ini akan keluar di ujian nanti. Tolong dikasih tanda. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ya. Nah, ini keluar juga nih. Ini keluar juga nih. Dalam agama Hindu mengenal adanya sistem kasta. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya sistem kasta itu pengelompokan orang ke dalam tingkatan tertentu. Nah, dalam agama Hindu, sistem kasta tujuannya adalah menjaga pemurnian dari ras pendatang atau ras Arya. Dalam agama Hindu, kastanya ada 4. Ya, ada 4 yang utama. Tapi yang terakhir itu ya sebagai tambahan, boleh kalau kalian nanti mau masukkan. Nah, kasta apa aja yang pertama? Yang pertama adalah kasta Brahmana, yaitu pendeta. Kedua, kasta kesatria, yaitu raja, kesatria, dan bangsawan. Prajurit boleh kalian tambahkan juga. Yang ketiga, Weisya. Awas, Weisya bukan nama grup band ya, teman-teman ya. Itu nanti apa kalau grup band Weisya itu? Bukan. Tapi apa? Ada yang masih ingat nggak grup bandnya apa tuh? Ya, ini bukan grup band ya. Weisya itu nama kasta untuk pedagang atau petani. Sudra itu kasta yang paling rendah, yaitu kasta budak. Terakhir, Candala. Nah, teman-teman, maksud Candala ini yang dimaksud kasta buangan, artinya ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, tapi kesalahannya tidak bisa dimaafkan, dan dia dikeluarkan dari kastanya, teman-teman. Nah, seseorang apabila sudah dikeluarkan dari kastanya, boleh diapain juga. Mau dibunuh juga silakan, mau dipukulin silakan, mau digampar silakan, terserah karena dia sudah keluar dari kastanya itu. Dan teman-teman perlu kalian ketahui bahwa kasta Kandala kasta paling rendah dan kasta yang paling menyakitkan. Ya, saya bilang kasta menyakitkan. Kenapa teman-teman? Karena kasta Brahmana boleh mukulin, kasta Kesatria boleh mukulin, Waisya boleh mukulin, Sudra juga boleh. Itu paling sadis tuh teman-teman ya, itu kasta Kandala. Baik, saya ulang sekali lagi. Dalam agama Hindu mengenal sistem kasta. Apa itu kasta? Pengelompokan ke dalam tingkatan tertentu. Tujuannya yaitu menjaga pemurnian dari ras Arya. Yuk bantu saya ya. Kasta Brahmana itu kasta apa? Yuk bantu saya nih. Kasta apa yuk? Pendeta. Pendeta. Kesatria kasta apa? Raja. Oke. Weisya Adindanisya. Apa itu Weisya Adindanisya? Pedagang sama petani. Sudra Andika Cahyadi. Ya Pak. Apa itu Sudra Andika Cahyadi? Budak Pak. Budak. Akmal Zuhdi. Apa itu Kandala Akmal Zuhdi? Kasta buangan. Boleh nggak kasta buangan itu dipukulin? Boleh Pak. Oleh siapa aja Akmal Zuhdi? Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Ujab Akmal Zuhdi. Baik teman-teman, lingkarin ya, lingkarin nih, ini bakal keluar nih ya. Lanjut berikutnya. Oke, nah sekarang agama Buddha ya. Oke, agama Hindu sudah tuh, sekarang agama Buddha.
Nah, teman-teman, kalau agama Buddha yang pertama adalah agama Buddha diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha lahir sebagai reaksi terhadap perang antar kasta. Ingat, teman-teman, yang tadi saya sampaikan bahwa sistem kasta ternyata membuat India kacau, teman-teman. Masing-masing kasta berperang satu sama lain, makanya disebut perang kasta. Nah, kemudian perang kasta ini membuat India sangat parah keadaannya, bahkan banyak korban jiwa. Nah, saya lanjut ya. Agama Buddha merupakan agama yang lahir sebagai reaksi atas perang kasta. Oke, lanjut berikutnya. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka yang disebut 3 keranjang. Tripitaka ada 3 komponen. Yang pertama, komponen pertama adalah Vinaya Pitaka, aturan kehidupan. Sutta Pitaka, dasar-dasar agama, dasar-dasar memberikan pelajaran. Abdi Dharma Pitaka, yaitu tentang falsafah agama. Saya ulang. Ajaran Buddha diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama, reaksi terhadap perang antar kasta. Dan kitab sucinya adalah Tripitaka yang dalam kurung 3 keranjang. Yuk, bantu saya ya untuk Tripitaka. Saya sebut nanti, tolong dijawab ya. Oke, Vinaya Pitaka, bening. Apa itu Vinaya Pitaka bening? Berisi aturan kehidupan. Oke, terima kasih bening. Lanjut berikutnya, Sutta Pitaka, Davin. Berisi dasar-dasar dalam memberikan pelajaran. Good job Davin, terima kasih. Abdi Dharma Pitaka, Clarissa Laras Ayu. Berisi tentang falsafah agama. Apa? Kurang jelas. Ulang, Clarissa. Ulang. Ulang. Berisi tentang falsafah agama. Iya, good job ya. Terima kasih. Tandain ya. Ini keluar nih. Yuk, lanjut berikutnya. Agama Buddha mengenal 4 kota suci. Nah, ingat ya. Mengenal 4 kota suci. Adapun kota yang dimaksud adalah 1. Taman Lumbini. Siddhartha Gautama dilahirkan, Taman Lumbini. Bodh Gaya, Siddhartha menerima wahyu. Benares, Siddhartha mengajarkan wahyu. Kusinagara, Siddhartha meninggal. Ya, saya ulang sekali lagi. Agama Buddha mengenal 4 kota suci. Taman Lumbini, tempat Siddhartha Gautama dilahirkan. Bodh Gaya, tempat Siddhartha menerima wahyu. Benares, tempat Siddhartha mengajarkan wahyu. Kusinagara, apa itu Kusinagara? Fahri Arkanduta. Apa itu Kusinagara? Fahri Arkanduta. Siddhartha meninggal tempatnya. Yes, mantap ya. Terima kasih Fahri. Oke. Ayo kita lihat ya berikutnya ya. Jadi sejarah agama Hindu dan agama Buddha sudah Bapak sampaikan ya. Saya lanjutkan lagi untuk yang nomor 9. Nah teman-teman, aliran dalam Hindu dan Buddha berdasarkan sumber yang saya baca ada 2. Yang pertama ada Hinayana, yaitu kendaraan kecil. Aliran ini berpendapat bahwa tiap orang wajib berusaha sendiri dalam mencapai nirwana. Nah, nirwana itu kalau dalam bahasa Inggris paradise ya, artinya surga ya. Ajaran ini lebih mendekati ajaran Sang Buddha, teman-teman. Aliran ini tersebar ke wilayah Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand.
Aliran yang kedua adalah aliran Mahayana, artinya kendaraan besar. Aliran ini berpendapat bahwa sebaik-baiknya manusia berusaha bersama-sama membantu orang lain dalam mencapai nirwana. Jadi kasarnya gini teman-teman, kalau Hinayana ya sendirian ke surganya gitu ya, ke nirwananya sendirian. Kalau Mahayana bareng-bareng ke nirwananya gitu ya. Nah, kemudian ajaran ini untuk yang Mahayana hasil perkembangan dari ajaran Sang Buddha. Aliran Mahayana tersebar ke beberapa daerah meliputi Indonesia, Jepang, Cina, dan Tibet. Saya ulang sekali lagi. Ya, minta tolong nih. Oke. Agama Hindu, maaf, agama Buddha ya, maaf ya. Agama Buddha ada 2 aliran, Hinayana. Faiza Al-Fairuz, apa itu Hinayana? Faiza. Memiliki Tenang dulu Faiza. Apa itu Hinayana Faiza? Artinya kendaraan apa? kecil. Ya, oke, terima kasih. Yuk, tutup lagi ya. Jadi betul, artinya kendaraan kecil. Nah, yang dimaksud kendaraan kecil itu apa? Khairuni Syarahsya. Apa yang dimaksud kendaraan kecil itu apa? Khairuni Syarahsya. Iya, Pak. Ayo, apa yang dimaksud kendaraan kecil itu apa? Aliran ini berpendapat apa? Bahwa tiap orang wajib berusaha sendiri dengan mencapai nirwana. Iya, sendirian ya, benar. Ajaran ini lebih mendekati ajaran Sang Buddha. Nah, aliran Hinayana tersebar ke beberapa wilayah. Indira, wilayah apa aja Indira? Sri Lanka, Myanmar, sama Thailand. Terima kasih, good job Indira, terima kasih. Nah, yang kedua ada Mahayana. Aliran yang kedua adalah aliran Mahayana. Lutfia Zahira, apa itu Mahayana? Artinya kendaraan besar. Oh, kendaraan besar. Terima kasih. Tutup lagi ya. Oke. Nah, dalam aliran Mahayana berpendapat apa? Aditya Wira. Apa itu dalam aliran Mahayana itu pendapatnya apa sih Aditya Wira? Silakan. Berpendapat bahwa sebaiknya manusia berusaha bersama-sama membantu orang lain dalam mencapai nirwana. Good job Aditya. Terima kasih. Tutup lagi. Ajaran Mahayana lebih cenderung hasil perkembangan dari ajaran Sang Buddha. Aliran ini tersebar ke beberapa daerah. Muhammad Farel. Daerahnya mana aja Muhammad Farel Mahayana ini? Indonesia, Jepang, Cina, dan Tibet. Good job. Terima kasih Farel. Ya, oke. Baik ya, untuk aliran agama Buddha sudah saya sampaikan. Kita lanjut yang berikutnya ke nomor 10. Nah, ini nih. Ini teman-teman dilingkarin ya. Lingkarin juga nih. Banyak tanda nih ya. Lebih baik saya ungkapkan sekarang biar nanti kalian nggak bingung nanti pas ujian. Media penyebaran agama Hindu. Media penyebaran agama Hindu ada 4, yaitu perdagangan, interaksi antara pedagang India dengan pedagang Indonesia. Awas ya, interaksi pedagang India dengan pedagang Indonesia. 1. 2. Peperangan antara satu negara dengan negara lain. Saya ulang. Suatu negara dengan negara lain. Perkawinan antara orang India dengan penduduk Indonesia atau orang asli. Perkawinan, ingat,
orang India dengan penduduk Indonesia atau asli. Pendidikan. Pendidikan itu disebarkannya seorang pendeta mendirikan padepokan, mendirikan sebuah tempat pendidikan, ngajarin anak-anak atau warga Indonesia atau masyarakat Indonesia. Saya ulang sekali lagi ya. Perdagangan, media penyebaran agama Hindu, media pertama perdagangan, interaksi antara pedagang India dengan pedagang Indonesia. Peperangan, suatu negara menyerang negara lain. Perkawinan, orang India menikah dengan orang Indonesia. Pendidikan, seorang Brahmana mendirikan padepokan atau tempat pendidikan. Ayo, saya akan testing. Ayo, lihat ya. Siap ya. Semua jawab ya. Oke, saya akan tunjuk nih satu-satu. Ya, perdagangan. Ingat ya, media penyebaran agama Hindu perdagangan. Alivia Nur. Masih ingat nggak Alivia Nur? Apa yang saya sebutin? Nah, ini kemana nih Alivia Nur nih? Alivia Nur kemana nih? Ada yang bisa bantu nggak? Apa itu perdagangan? Ada yang bisa nggak? Silakan. Yuk, perdagangan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Siapa Interaksi itu? Mahira, Pak. Silakan Mahira. Interaksi antar penjual pedagang India dengan pedagang Indonesia. Good job Mahira, terima kasih. Peperangan, ayo selain Mahira, siapa lagi yang berani? Ayo. Yo. Mana yang cowoknya nih? Ya, silakan. Siapa itu? Clarissa, Pak. Silakan Clarissa. Peperangan suatu negara menyerang negara lain. Terima kasih. Perkawinan, ayo siapa yang berani? Ayo, siapa? Sofina, Pak. Silakan Sofina, monggo. Perkawinan orang India dengan orang Indonesia. Good job Safina, terima kasih. Yuk, satu lagi pendidikan siapa? Ayo, yang berani, ayo berani. Nashwa berani? Iya, kenapa Nashwa langsung ditutup lagi ya? Ayo, yang berani siapa? Anissa Yumna berani? Ya, Bapak. Pendidikan tuh kalau nggak salah tadi itu mendirikan padepokan bukan Pak? Betul. Yang mendirikannya siapa? Siapa? Kasta pertama apa tadi? Anissa Yumna. Oh, ini pendeta Pak. Iya, good job Ayubna. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Terima kasih ya. Yuk, lanjut ya. Nah, berikutnya ada teori masuknya Hindu dan Buddha. Nah, teman-teman tolong dikasih tanda ya. Ini juga akan masuk. Teori masuknya Hindu dan Buddha ada beberapa teori. Nah, yang pertama ada yang disebut teori Brahmana. Teori Brahmana menjelaskan bahwa agama Hindu disebarkan oleh Brahmana. Saya ulang. Teori Brahmana menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh Brahmana. Tokohnya atau pencetusnya adalah Vandler, ya, Vandler. Dasar teorinya, kaum Brahmana adalah golongan yang berhak mempelajari dan menguasai isi kitab Weda. Kelemahannya, Brahmana pantang nyebrang lautan. Waduh, pantang nyebrang lautan ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Nanti minta tolong ya, tolong untuk bantu. Baik, teori Brahmana adalah teori yang menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa oleh
Brahmana, dibawa atau disebarkan oleh Brahmana. Lalu berikutnya, pencetusnya siapa? Ananda Haura. Siapa pencetus teori Brahmana? Ananda Haura. Nah, kemana nih Anda? Yuk, yang keras Ananda Haura. Itu bukan ngomongnya. Siapa? Pencetusnya siapa? Van Good job, terima kasih. Ya, dasar teori Brahmana yang menjelaskan bahwa kaum Brahmana adalah golongan yang berhak mempelajari dan menguasai isi kitab Weda. Nah, kemudian kelemahan dari teori Brahmana. Yuk, saya minta bantuan Calya. Apa kelemahannya Calya? Nah, Calya kemana nih? Calya. Oh ya udah, lewat aja dulu. Faisal, boleh minta bantuan kelemahan dari teori Brahmana itu apa, Faisal? Kelemahannya Brahmana pantang untuk menyeberang lautan. Good job. Terima kasih Faisal. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Teori Brahmana sudah saya sampaikan. Yang kedua ada teori kesatria. Tuh, sebelah kiri sudah ada tuh, ya. Teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha yang menyebarkan adalah prajurit. Tokohnya adalah F.D.K. Bose. Kelemahannya tidak ditemukan adanya penaklukan di sumber tertulis baik di India maupun Indonesia. Dan tidak ditemukan tanda-tanda apapun sebagai bukti penaklukan. Dan kaum kesatria tidak menguasai ajaran agama Hindu. Saya ulang sekali lagi. Nanti minta bantuan seperti biasa ya. Teori kesatria menjelaskan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah prajurit. Tokohnya siapa ya? Minta bantuan dong. Hafiz Nadif Atala. Hafiz Nadif Atala, tokoh dari teori kesatria siapa? F.D.K. Bose, Pak. Good job. Terima kasih. Tutup lagi. Ya. Terima kasih ya. Nah, kemudian, yuk, kelemahan dari teori kesatria. Yuk, minta bantuan dong, Indira. Kelemahannya apa aja, In? Yang pertama, tidak ditemukan adanya penaklukan di sumber tertulis, baik di India maupun Indonesia. Yang kedua, tidak ditemukan tanda-tanda apapun sebagai bukti penaklukan. Yang ketiga, kaum kesatria tidak menguasai ajaran agama Hindu. Good job, terima kasih Indira ya. Silakan ditutup lagi. Nah, jadi teori kesatria tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa tokohnya adalah F.D.K. Bose. Kelemahannya tadi sudah disampaikan oleh Indira bahwa tidak ditemukan adanya penaklukan di sumber tertulis baik di India maupun di Indonesia. Tidak ditemukan tanda-tanda apapun sebagai bukti penaklukan. Dan kaum kesatria tidak menguasai ajaran agama. Silakan kalian tandain dulu. Kesatria ini nanti muncul. Lanjut ya, teori Vaishya. Nah, teori Vaishya menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang. Tokohnya adalah Inji Krom. Kelemahannya ada dua ya. Kaum Vaishya tidak menguasai agama Hindu, baik bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa. Dan yang kedua, persebaran kerajaan Hindu dan Buddha sebagian besar di pedalaman, sementara pedagangnya umumnya ditemukan di pesisir. Ini teman-teman yang saya tuliskan di PowerPoint ini saya rangkum dari bukunya Pak Habib yang kalian punya ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Biasa minta bantuan ya. Teori Vaishya. Teori Vaishya teori ini menjelaskan
bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang. Tokohnya siapa? Lintang. Siapa tokohnya Lintang? NJ Krom, Pak. Oke, good job. Terima kasih Lintang. Yo. Kelemahan dari teori Weisha antara lain, Nasita, minta tolong kelemahannya apa aja Nasita? Kaum Waisya tidak menguasai ajaran agama Hindu baik bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa. Persebaran kerajaan Hindu sebagian besar di pedalaman, sementara pedagang umumnya banyak ditemukan di pesisir pantai. Terima kasih, good job ya. Terima kasih Nasita. Nah, teori Weisha sudah disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Lintang ya, bahwa tokohnya adalah Inje Krom. Kemudian kelemahannya tadi sudah dibacakan oleh Nasita, yaitu bahwa kaum Weisya tidak menguasai ajaran agama Hindu, baik bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa. Dan persebaran kerajaan Hindu dan Buddha sebagian besar di pedalaman, sementara pedagangnya umumnya ditemukan di pesisir pantai. Weisha sudah ya? Oke. Lanjut berikutnya. Sudra. Ya. Sudra. Nah, Sudra. Ingat ya bahwa Sudra itu kan termasuk kasta yang keempat ya. Nah, yaitu kasta budak. Bahwa teori ini menjelaskan bahwa ajaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia karena peran kasta Sudra India yang datang ke Indonesia untuk mengubah nasibnya. Tokohnya adalah Van Faber. Awas, bukan Faber, Faber ya. Kemudian kelemahannya apa aja? Ada 3. Saya ambil dari bukunya Pak Habib. Yang pertama, kaum Sudra tidak memiliki penguasaan terhadap kitab Weda. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keberanian. Dan kaum budak biasanya dalam penguasaan tuannya, sehingga tidak mungkin mereka datang ke Indonesia tanpa perintah dan pengawasan tuannya. Yuk, saya minta bantuan biasa. Yuk ya. Oke, teori Sudra. Sekali lagi ya, teori Sudra menyatakan bahwa ajaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia karena peran kasta Sudra India yang datang ke Indonesia untuk mengubah nasibnya. Minta tolong dong untuk tokohnya Naila Aisyah. Siapa tokohnya? Tokohnya Van Faber, Pak. Terima kasih. Good job ya, terima kasih. Yuk. Nah, kelemahan teori Sudra. Nisrina, minta tolong dong. Kelemahannya apa aja? Nisrina. Wah, Nisrina nggak ada nih. Ayo, yang mau siapa? Oh, ada tuh. Silakan Nisrina. Kaum Sudra tidak memiliki penguasaan terhadap kitab Weda. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keberanian. Kaum Buddha biasanya dalam penguasaan tuannya, sehingga tidak mungkin mereka datang ke Indonesia tanpa perintah dan pengawasan tuannya. Jawab. Terima kasih Nisrina. Ya, Baji, saya ulang sekali lagi. Tokohnya adalah Van Faber. Kelemahannya yaitu kaum Sudra tidak memiliki penguasaan terhadap kaum Weda. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keberanian. Dan kaum budak biasanya datang dalam penguasaan tuannya, sehingga tidak mungkin mereka datang ke Indonesia tanpa perintah dan pengawasan tuannya. Terima kasih. Ya, terakhir ya, sebelum kita udahan, terakhir adalah FDK BOS, yaitu teori arus balik. Baik, ini saya jelaskan sendiri. Teori arus balik dikemukakan oleh seorang tokoh bernama FDK BOS yang mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan atau peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan pengaruh Hindu dan Buddha merupakan inisiatif orang India atau para pendeta, tetapi menyebarkannya adalah orang Indonesia
yang diutus oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Saya ulang sekali lagi, teori arus balik menjelaskan bahwa, maaf ya, saya ulang sekali lagi, teori arus balik, ya, teori arus balik menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh orang Indonesia sendiri dan penyebarannya atas peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan agama Hindu dan Buddha merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkan adalah orang Indonesia yang diutus oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Alhamdulillah ya, materinya sudah selesai. Nah, baik, sampai di sini teman-teman dari kelas MIPA 3 dan MIPA 4. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yuk. Ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang belum di absen? Yuk, silakan. Siapa yang belum di absen? MIPA 3 nggak ada? Nggak ada yang belum di absen? Siapa yang belum? MIPA 3? Oke, baik. Lanjut, berikutnya MIPA 4. Yang belum di absen siapa? MIPA 4. Nah, MIPA 4 minta tolong untuk yang Akila, tadi jam pertama ada nggak? Akila Maharani Zelda ada nggak jam pertama? Tidak ada. Ketua kelasnya siapa MIPA 4? Gimana kabarnya, ada nggak untuk Akila Maharani Zelda ini? Saya Pak, ketua kelasnya Pak. Gimana? Tadi ada nggak? Kayaknya nggak ada sih Pak. Belum ada kabar sih, belum dapat. Berarti nanti tolong diingetin aja ya Raffi. Terima kasih ya Raffi untuk informasinya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu materi yang sudah saya sampaikan. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Terima kasih buat atensinya. Saya pribadi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dan jangan lupa materi-materi yang saya sudah sebar, saya sudah upload di grup, silakan kalian baca untuk menambah pemikiran kalian. Itu sudah saya sampaikan semuanya sampai kerajaan Islam, silakan kalian baca saja. Dan nanti teman-teman untuk tugas itu minggu depan ya, rangkuman untuk bukunya Pak Habib yang kalian punya. Silahkan, mau kalian tulis tangan boleh, mau dipakai Microsoft Word juga boleh, silahkan. Tapi tugasnya tidak saya berikan minggu ini, tapi pekan depan. Nanti notifikasinya saya akan buat pekan depan, habis KBM langsung nongol ya. Gitu aja teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan nanti untuk materinya yang tadi sudah saya sampaikan, silakan kalian download di menu file. Kurang lebih seperti itu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, yuk kita tutup ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.